Iya, dan kita langsung saja bergabung ke Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Wakil Presiden Siap! Gerak! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Ya, pemirsa, Presiden dan tamu undangan yang hadir mengikuti protokol kesehatan selama jalannya upacara detik-detik proklamasi. Hal ini terlihat dari penempatan kursi yang berjarak dan penggunaan masker tentunya untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, dan jika kita melihat Vita, bahwa saat ini juga dilakukan video call atau konferensi jarak jauh dengan webinar ya. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Ya, pemirsa, yang ditunjuk sebagai komandan upacara adalah Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor AA, pria kelahiran Kediri 16 Februari 1977. Ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1998 dan saat ini beliau menjabat sebagai asisten operasi Pas Pampres. Hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Ya, seperti yang terlihat pemirsa, jumlah peserta upacara memang terbatas sesuai protokol COVID-19. Hal ini terlihat dari pasukan upacara dari 3 matra yang hanya berjumlah 20 orang. Unsur TNI Angkatan Darat, Udara, Laut, serta Polri. Detik-detik proklamasi. Ya, pemirsa, saat ini tembakan meriam. Pelaksanaan tembakan meriam sebanyak 17 kali disertai sirine yang menandai peringatan detik-detik proklamasi. Ya, tentunya sejumlah masyarakat yang biasanya turut diundang untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi ini, kali ini tidak bisa mengikuti upacara, namun bisa mengikuti secara virtual, yaitu melalui video conference, karena pemerintah juga sudah menyediakan sebanyak 17.845 undangan. Betul sekali Vita, dan memang proses ini dilakukan dalam webinar ya, atau video conference, seminar ya, dalam video conference yang diikuti oleh banyak sekali orang. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Gerak! Ya Vita, untuk tahun ini naskah proklamasi akan dibacakan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Bambang Susatyo adalah politikus Partai Golkar yang resmi dilantik menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Tegak senjata! Gerak!
Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Brak! Tegak senjata. Brak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Ya, Presiden Joko Widodo memimpin mengheningkan cipta dan seluruh Indonesia diajak untuk bersama-sama memberikan waktu sejenak jasa mengheningkan para cipta. pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salim wa salim ala Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikan ridho-Mu yang tak terputus pada kami untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka, dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia. Sehat dan kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Tegap, maju, jalan. Ya, pemirsa, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka sudah memasuki lapangan upacara. Ya, dan kali ini David, penampilan dari Paskibraka tentunya berbeda dari pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi sebelumnya. Bendera merah putih yang akan dikibarkan kini sudah berada di tangan anggota Paskibraka dan tidak ada lagi prosesi penyerahan bendera dari Presiden Joko Widodo dari panggung kehormatan. Ya, dan yang seperti kami telah sebutkan di awal tadi, kali ini yang bertugas sebagai anggota Paskibraka pun hanya 3 orang ya. Tahun sebelumnya anggota Paskibraka berjumlah 68 orang terpilih dari seluruh provinsi di Indonesia. Kali ini Paskibraka yang bertugas adalah tim Sabang yang merupakan anggota cadangan pada Paskibraka tahun lalu. Ada 8 orang yang bertugas, 3 Paskibraka untuk upacara pengibaran bendera, 3 lainnya saat penurunan bendera sore nanti, dan cadangan 2 orang. Tentunya agar pelaksanaan upacara berlangsung lancar, para Paskibraka ini juga dilatih di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Cibubur, Jakarta Timur selama 2 minggu. Dan pemirsa, karena kondisi wabah COVID-19 sehingga harus ada pembatasan, maka tidak ada lagi iring-iringan pendamping pasukan seperti kelompok 17, kelompok 8, dan pasukan 45 layaknya upacara tahun-tahun yang lalu.
Ya, meski jumlahnya terbatas tidak mengurangi rasa khidmat dan disiplin. Semangat para putra generasi bangsa ini mengibarkan bendera. Mereka ini merupakan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia. Dan untuk masuk menjadi anggota Paskibraka memang tidak mudah sebab harus melalui seleksi ketat dari jenjang sekolah, kota, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Ya, jika melongok ke belakang maka berdirinya Paskibraka ternyata cukup panjang. Gagasan awal Paskibraka lahir tahun 1946. Setelah melalui berbagai perubahan, anggota pengibar bendera adalah para remaja SMA dari seluruh penjuru tanah air yang dipilih sepasang mewakili setiap provinsi. Ya, pemirsa, yang bertindak sebagai pembawa bendera adalah Indrian Puspita Rahmadani. Indrian merupakan siswi SMA Negeri 1 Biren Aceh. Perempuan kelahiran Biren ini adalah putri dari Ibu Eli Hasni. Jalan, di depan. Gerak. Henti. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan. Hadirin dimohon berdiri. Ya, sementara sebagai pengerek bendera adalah I Gusti Agung Bagus Kadek Sanggrawira A. Agung adalah siswa SMA Negeri 1 Mendoyol, Bali. Pria kelahiran Yahembang Kangin ini adalah putra dari I Gusti Agung Komang Sumawata. Sementara komandan kelompok sekaligus pembentang bendera Muhammad Azan. Muhammad Azan adalah siswa MAN 2 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pria kelahiran Kapang ini adalah putra dari Muhammad Daud. Bendera, siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak.
Mantap, kanan, mantap, kiri. Gerak, Ya pemirsa, baru saja bersama-sama kita menyaksikan 4, langkah. pengibaran bendera merah putih Jalan, di Istana Merdeka Jakarta dan luruskan. seluruh masyarakat juga mengikutinya dengan hikmat. Salah satunya itu dengan sikap sempurna. Tidak hanya di istana tapi juga di seluruh daerah juga ikut merayakan dari detik-detik upacara proklamasi. Tegap, maju. Jalan. Ya, pemirsa, pasukan Paskibraka telah berjalan kembali dan nantinya setelah bertugas sebagai anggota Paskibraka, mereka akan menjadi duta pemuda bangsa. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, seperti yang bersama kita saksikan ya di layar televisi Anda bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi ini juga diikuti seluruh Hadap, pejabat kanan, negara hadap, melalui virtual. Ya, betul. Dan diikuti juga bersamaan dengan 17.000 orang lainnya ya. Ya, Paskibraka ini adalah pasukan Sabang, sementara pada saat penurunan bendera nanti adalah pasukan Merauke ya. ya. Dan kembali kita informasikan bahwa pasukan Paskibraka ini merupakan pasukan Paskibraka dari tahun 2019 yang menjadi cadangannya. Ya. Ya, dan memang yang kali ini berbeda dari mungkin 74 kali upacara pengibaran ya, karena memang tidak ada penyerahan bendera dari Presiden kepada pasukan Paskibraka ini. Betul. Jadi bendera sudah langsung dibawa oleh pasukan pengibar. Betul. Lihat sangat lengang sekali situasi di Istana Merdeka. Ya, yang biasanya pasukan pengibar bendera ini diiringi oleh puluhan paskibraka lainnya yang terdiri dari 68 orang dari 33 provinsi tentunya ya, David. Ya. Tapi sekarang hanya dipangkas menjadi 3 orang saja karena terkait dengan pandemi dari wabah COVID-19 ini, Pak David. Betul. Pasukan diistirahatkan. Sementara itu kita bisa melihat Bapak Presiden Joko Widodo Istirahat. bersama Ibu Iriana Di tempat. mengenakan pakaian adat atau pakaian daerah dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ya. Ya.